Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Indriana Sabelita, NIM 482012108121, kelas 2C dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul saturasi dan netralisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu saturasi. Saturasi adalah obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dengan basa, tetapi gas yang terbentuk ditahan dalam wadah sehingga larutan menjadi jenuh dengan gas. Larutan saturasi merupakan suatu larutan yang jenuh akan CO2. CO2 yang terjadi akibat reaksi antara asam atau garam-garam asam dengan senyawa karbonat. Salah satu sediaan yang dapat menghasilkan larutan saturasi adalah tablet effervescent. Tablet effervescent adalah tablet yang dapat menghasilkan gas CO2 akibat dari reaksi asam atau garam-garam asam dengan senyawa karbonat. Keuntungan dan kerugian sediaan saturasi. Keuntungan 1, merupakan campuran homogen, dosis dapat mudah diubah dalam pembuatan. 2, dapat diberikan dalam larutan encer kapsul atau tablet. Kerja awal obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi. 3, mudah diberi pemanis, bau-bauan, dan warna. Kerugiannya, 1, volume bentuk larutan lebih besar. 2, ada obat yang tidak stabil dalam larutan. 3, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Pembuatan saturasi. 1, komponen basa dilarutkan dengan 2/3 air yang tersedia. Misalnya NaHCO3 digerus kemudian masukkan ke dalam botol. 2, komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. 3, 2/3 bagian asam masuk ke dalam botol yang sudah berisi bagian basanya, gas yang tidak dibuang seluruhnya. 4, sisa bagian asam hati-hati lewat tepi botol. Segera tutup dengan sampak knob atau tutup berderat, sehingga gas yang terjadi terputus di dalam botol. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan netralisasi. Netralisasi ialah sediaan obat minum yang dibuat dengan cara mencampurkan suatu asam dengan suatu basa dan tidak mengandung gas CO2. Asam mudah larut menuju asam nitrat, sukar larut menuju asam salisilat. Basa suatu karbonat menuju CO2 harus dihilangkan amonium liquida. Keuntungan dan kerugian dari sediaan netralisasi. Keuntungan dari sediaan netralisasi: 1, lebih mudah ditelan dibanding bentuk padat sehingga dapat digunakan untuk bayi, anak-anak, dan usia lanjut. 2, segera diabsorpsi karena sudah berada dalam bentuk solusi atau tidak mengalami proses disintegrasi dan pelarut. 3, obat secara homogen terdistribusi ke seluruh sediaan, mengurangi resiko iritasi pada lambung oleh zat-zat tiritan, contoh aspirit atau KCI, karena solusi akan segera diencerkan oleh isi lambung. Kekurangan dari sediaan netralisasi. 1, jadi kurang menyenangkan untuk diangkut dan disimpan apabila kemasan rusak, sediaan tidak dapat digunakan. 2, stabilitas dalam bentuk solusi biasanya kurang baik dibandingkan bentuk sediaan tablet ataupun kapsul, terutama bahan mudah terhidrolisis. 3, larutan merupakan media ideal untuk pertumbuhan mikroorganisme, oleh karena itu membutuhkan tambahan pengawet. Pembuatan netralisasi. Hal yang harus diperhatikan dalam sediaan larutan netralisasi yaitu harus dapat dikocok dan dipanasi. Contoh sediaannya yaitu solutiot citratis, magnesici, dan amigdalas ammonicus. Untuk cara pembuatan netralisasi yaitu yang pertama, seluruh bagian asam dan basa direaksikan. Kedua, diamkan hingga CO2 menguap dan habis. Bila perlu, dilakukan pemanasan agar reaksi lebih cepat. Ketiga, direkomendasikan melakukan penyaringan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.